Bangunan ini merupakan sebuah apartemen yang pembangunannya dimulai pada medio 2008. Namun, pembangunan apartemen yang terletak di kawasan Kalimalang ini akhirnya mangkrak pada medio 2009. Belum dapat diketahui, apa penyebab hingga proyek apartemen ini hingga mangkrak yang hingga puluhan tahun, membuat bangunan ini memiliki cerita misteri tersendiri. Bahkan sebuah film menggunakan lokasi ini sebagai tempat proses syuting sebuah produksi film horor yang berjudul Pengabdi Setan 2. Ziv Channel berusaha mencari jejak misteri yang ada di bangunan apartemen ini. Namun, sebelumnya pastikan sudah klik subscribe terlebih dahulu. Bau sampah sangat menyengat di area belakang bangunan apartemen yang telah mangkrak ini. Sampah-sampah yang ada di sini seperti sebuah area tempat pembuangan sampah sebuah pasar yang lokasi bersebelahan dengan gedung ini. Di atas gedung terlihat beberapa kali pesawat terbang lalu lalang untuk hendak mendarat ke Bandara Halim. Ziv Channel menduga, tepat di atas area gedung ini merupakan jalur transportasi udara berbagai maskapai penerbangan yang ingin mendarat. Dari sisi belakang bangunan gedung, Ziv Channel mencoba untuk menelusuri jalan yang ditumbuhi oleh ilalang dengan diameter cukup tinggi. Di jalan ini, jalannya cukup becek, seperti ada aktivitas rutin yang dilakukan oleh warga sekitar gedung ini, sebab, ada batu-batu untuk pijakan melangkah agar terhindar dari becek. Tidak sekedar batu untuk dipijak, ada pula potongan kayu yang ditaruh berbaris untuk melangkah masuk ke dalam area gedung apartemen mangkrak ini. Akses menuju masuk gedung tidak hanya rumput dan ilalang yang mewarnai langkah tim Ziv Channel, ada pula sampah-sampah yang berserakan serta lumut-lumut yang cukup tebal. Ketika ingin masuk lewat dari jalur ini, perjalanan harus menundukkan kepala agar tidak terbentur dinding tangga. Perlahan, langkah terus berjalan menyusuri area ini. Usai menyusuri jalan ini, ternyata tembus pula jalan untuk menuju ke area depan gedung atau juga pasar. Saat menyusuri dalam bangunan, terlihat seseorang yang sedang sibuk bekerja. Saat membuka pintu dekat orang yang sedang bekerja, tim menemukan banyak para pekerja. Salah satu di antara pekerja tersebut yakni Bang Rival. Rival yang bekerja sebagai pembuat album foto dan juga bingkai menerima tim dengan baik. Bahkan, dia juga menceritakan hal-hal mistis yang dia rasakan bersama istri dan teman-temannya. Berikut obrolan Ziv Channel dengan Bang Rival. Oke, Bang, belakangan ini kan sempat ramai Bang terkait film tersebut. Ada nggak yang Abang rasakan Bang? Kalau dari saya sih, kalau bikin ramai sih nggak ada takut-takutnya ya, nggak ada sebenarnya juga karena ramai orang juga, terus ramai ya yang bikin konten di atas, nggak begitu serem sih. Paling kalau lagi nggak ada yang ke atas, nggak ada lagi apa namanya, nggak ada yang ekspor juga. Kalau serem sih ya pasti ada juga, apalagi kalau malam-malam sekitar jam 12 jam 1 itu pasti udah paling serem. Abang udah berapa lama Bang di sini Bang? Dari 2016. 2016 Ya. Sepanjang itu apa yang Abang rasakan di sini Bang? Ya saya sih ya serem juga sih, ada banyak suara kayak yang ketawa, yang nangis, ada yang minta tolong juga dulu ada. Itu kejadian yang bunuh diri itu kapan tuh? Habis Lebaran Idul Fitri kemarin, sebulan habis Lebaran. Gantung diri. Iya. Itu sempat digangguin nggak sebenarnya? Ada Sempat juga sih ada yang gangguin kalau yang lagi bunuh diri di situ. Ada yang minta tolong, ada yang nangis juga. semenjak itu dengar suara-suara. Iya. Ada suara-suara semenjak bunuh diri di situ. Paling serem sih bunuh diri itu. Bang, hal apa Bang yang Abang rasakan sepanjang
2016 itu sampai saat ini, hal terseram yang abang rasakan di sini bang? Paling sih paling apa ya? Ya paling ada yang pernah ngalamin saya serem sih di lantai 1 yang mau naik ke lantai 2 tangga di situ paling. Soalnya dulu saya nelpon di situ, terus ada hawa panas di punggung dari belakang. Pas dilihat ya lari ke sebelah kanan saya. Bayangan. Iya, putih. Lebih ke agak merah ya. Kayak kecilan merah kayak gitu. Kayak dulu sih udah lama kesininya paling dulu ada anak kecil ngelihat hantu di situ teriak-teriak. Habis itu paling ya cuma nongol doang, nggak ada lagi, nggak berani keluar. Pernah ada yang kesurupan nggak di sini? Kalau kesurupan pernah ada. Kemarin adik saya kesurupan di sini, kan ada syuting lagi. Tapi bukan yang pengabdi setan sih. Kalau yang syuting kemarin Kesurupan gimana? kesurupan karena dia berisik keganggu. Ya dari tangga itu, yang dari tangga lantai 1 mau naik ke lantai 2. Dia apa kejang-kejang gitu? Iya, dia katanya mengganggu, berisik juga. Di situ syutingnya di break dulu, berhenti. Karena Itu dia makhluk-makhluknya itu teriak jangan berisik gitu. kalau teriak sih enggak, tapi dia ketawa, katanya berisik, tolong jangan jangan berisik gitu, pengen tenang. Itu ada abang tuh. Iya, ada. Terus dulu kru juga ada, tapi di atas sih di lantai apa dulu kru. Itu perlu apa? Pak bisa kan? Iya, dulu dia kesurupan, terus yang apa namanya bikin setnya di atas kan ke lantai berapa, lantai 8 itu ya. Di atas itu kesurupan langsung sakit, langsung pulang gitu. Jadi abang tahu tempat-tempat ruang-ruang untuk kayak make up artisnya atau di mana? Kalau ruang make up sih di depan ya, yang ruangan kaca itu. Karena di situ ruangan kaca depan itu dipakai Jadi melihat orang yang pakai pocong pakai itu enggak kan? iya di depan. Udah jadi takut nggak sih mas semenjak ada film itu tinggal di sini? Enggak sih, biasa aja, nggak takut. Belum nonton belum? Belum sih, kasih sibuk kerja. Bang, saya coba mau menelisik tentang hal gaibnya bang. Abang pernah penasaran nggak untuk bisa melihat atau gimana bang? Penasaran sih enggak ya. Temen saya dulu ada yang ngeliat, dia di lantai 2 itu di kamar. Dia mau ngeliat pas mau buka jendela itu, pas buka jendela pas ada itu depan mata. Pas belum? Sini sosok cewek sih. Kebanyakan di sini sosok cewek. Baju merah juga sama yang biasa Kalau atau? yang itu sih katanya sih pakai baju putih. Oke. Kalau menurut cerita-cerita bang, selain baju merah, ada berapa sosok sih bang yang dijumpai di sini? Sosok sih enggak tahu sih ya, pasti banyak sih kalau ditelusuri semuanya di sini. Apalagi kalau ada yang bisa ngeliat kayak gitu, pasti banyak. Di tengah kesibukannya, Bang Rival bersedia ketika tim Ziv Channel meminta untuk dapat menemani dan menunjukkan lokasi angker di sekitar gedung ini. Satu persatu anak tangga dilalui dan bertemu sebuah lorong dengan berbagai kamar. Bang Rival pun menunjukkan kamar tempat tinggalnya.
Lorong dengan pencahayaan yang sangat minim bahkan tanpa lampu membuat tampak gelap. Sedikit cahaya sinar matahari masuk ke dalam lorong yang membuat sedikit ada cahaya untuk dapat melangkah. Di lantai 2 ini, tampak beberapa kamar yang sangat berantakan. Bangunan dinding yang sedikit mulai hancur tampak terlihat dengan jelas. Sesekali, Bang Rival menceritakan hal-hal mistis yang dia rasakan atau pula dari teman-teman sepekerjanya. Pernah sekali. Dulu kesini ada sama Kota tinggal ada di nah di sini juga banyak yang dinding kayak apa namanya suara-suara cewek kayak gitu dulu sebelah sini paling anak-anak paling denger tuh sebelah sini. Di mana bang tadi ada yang ngetok-ngetok gitu? Iya dulu kan sampai sini kamar ada 1, 2, 3, 4 nih mau ditempatin cuman gak boleh sama security di bawah. Nah dulu pernah ditempatin itu beberapa kamar ya yang udah ditempatin pas malam tuh ada yang ngetok-ngetok dinding, ada yang suara ketawa-ketawa gitu dari sebelah sini. cewek Iya. ketawanya. Kebanyakan cewek sih. Nah paling serem itu kalau mau maghrib di sini. Di sini. Iya di bawah sini tuh kalau maghrib tuh udah paling serem. Kenapa kan? Karena kalau di apa namanya di bawah sini dulu teman saya kencing sebelah sana langsung stroke mukanya seminggu nggak bisa apa-apain. Habis itu dibawa ke orang pintar kali dia kata dia jangan kencing di situ harus sopan dia kencing habis itu dikasih ya dikasih dupa kayak gitu kali ya karena yang di sini katanya orang Cina yang hantunya orang Cina sih. Oh, lain lagi di sini ya? Iya kalau di bawah sini ada. Kalau paralel ini buat air. Iya kalau ini buat air. Kalau malam mau buka pintu kerjaan tadi kalau mau ngambil air atau apa dari sini tuh ada kadang ada yang merhatiin, kadang yang ngeliatin fokus gitu pas dilihat gak ada suara-suara ya ada kayak yang nginjek keramik kayak gitu ada juga. Keramik ini keinjak berasa bunyi gitu ya, Iya, dan bikin sebelah penasaran sini ya? kan ada keramik nggak terpakai gitu kayak yang bunyi ada yang apa gitu lebih sering sih kadang ada yang merhatiin ada yang ngeliatin. Kalau pas selain penghabis itu ada lagi namanya? Ada sih tapi belum tahu yang kemarin judulnya apa. Oh, baru ya? Iya baru. Sebelumnya lagi belum ada ya? Pertama kali berarti penghabis setan. Iya kalau yang dimasuk di sini gitu ya kalau di depan-depan dulu ada tapi nggak tahu juga judulnya apa tuh.